developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang biasanya disertakan saat pengguna ingin mengunduh software tersebut. 2. Bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Ciri-ciri berikutnya adalah software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis, tetapi developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang biasanya disertakan pengguna ingin mengunduh software tersebut. Yang ketiga, butuh file installer atau menginstalnya. Untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kamu membutuhkan file installer untuk menginstal software pada komputer. Barulah setelah itu, kamu bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Yang keempat, mudah terserang virus komputer. Software adalah perangkat lunak yang memiliki ciri-ciri mudah terserang virus, baik dari situs sumber kamu mendownload atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan. Untuk mencegah hal buruk terjadi di perangkatmu, ada baiknya untuk menginstal antivirus yang terpercaya sehingga komputer dan laptop akan lebih aman. Fungsi software sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerima dengan baik, mengidentifikasi program-program di komputer, dan selanjutnya adalah jenis-jenis software dan contohnya. Semakin berkembangnya teknologi membuat jenis-jenis software pun makin beragam. Bahkan saat ini sudah banyak perangkat lunak mulai dari yang gratis hingga berbayar. Adapun jenis-jenis software adalah sebagai berikut. 1. Operating system. Salah satu jenis software adalah operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu menerjemahkan aktivitas dalam mengelola proses yang diperintah pengguna lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar. Di komputer, contoh operating system software adalah Microsoft Windows, Unix, macOS, dan Linux. Yang kedua adalah programming language. Jenis software programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C, atau C++, dan masih banyak lainnya. Bahkan jika kamu membuat bahasa programming ini, kamu tetap memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program berdasarkan metode dan struktur dalam bahasa pemrograman itu sendiri. 3. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Contoh software programmer aplikasi adalah Microsoft Office, Excel, Microsoft Office Word, dan MIOB. Jenis-jenis software berdasarkan distribusinya. Nah, di samping jenis-jenis software di atas, kamu juga perlu tahu beberapa jenis software berdasarkan distribusinya. Yaitu yang pertama ada hardware. Hardware adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui metode pay per click (PPC). Yang kedua adalah firmware. Ini adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah, jadi jika kamu mengalami masalah fungsional, kamu tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Yang tiga adalah freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun sebagian besar perangkat lunak jenis ini punya fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang keempat adalah malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk mengidentifikasi komputer dan merusaknya. Terdapat banyak jenis malware dan salah satunya adalah virus komputer. Yang kelima adalah open source. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah,
dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, ataupun proses. Ciri-ciri hardware: 1. Memiliki bentuk fisik. Salah satu perbedaan software dan hardware adalah bentuknya. Software hanya dapat dilihat tampilan namun tidak memiliki bentuk fisik. Semua hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Yang kedua adalah umumnya bersifat keras. Beberapa contoh hardware adalah keyboard, printer, scanner, dan perangkat lainnya yang bersifat keras. Yang ketiga terdapat di bagian luar komputer. Kebanyakan hardware berada di bagian luar komputer, namun tidak semua. Beberapa di antaranya yang ada berada di dalam komputer adalah contohnya RAM ataupun CPU. Yang keempat, media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. Selanjutnya adalah fungsi hardware. Utamanya, fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Namun, jika dijabarkan, ada beberapa fungsi hardware secara spesifik, yaitu memberi output. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang kedua adalah menerima input. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirim oleh user. Yang ketiga adalah menyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Yang keempat adalah mengolah informasi dan data. Selanjutnya fungsi hardware adalah untuk mengolah dan yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Jenis hardware. Ada macam-macam hardware beserta contohnya yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, jenis hardware adalah hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan oleh perangkat lain seperti monitor. Monitor mempunyai fungsi penampilan informasi yang sudah diproses, dan begitu pengguna dapat melihat informasi tersebut. Contohnya adalah printer. Printer adalah hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Selanjutnya adalah speaker. Speaker adalah hardware yang berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponen-komponennya yang berbentuk selaput. Selanjutnya adalah hardware input. Hardware input adalah perangkat atau masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Dan contohnya adalah mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Setelah itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan di kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Ini adalah scanner. Contoh hardware output ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpan ke dalam memori komputer. Selanjutnya adalah hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terdapat data yang diinputkan. Beberapa contoh hardware adalah hardware proses adalah CPU. CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya adalah VGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Nantinya output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Selanjutnya ada RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Selanjutnya, yang keempat, storage device. Sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk dalam jenis ini antara lain hard disk. Hard disk atau juga bisa disebut dengan HDD adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun luar perangkat. Yang selanjutnya adalah flash disk. Flash disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer maupun media lainnya. Flash disk dapat kamu gunakan untuk memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang selanjutnya adalah optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya adalah berupa CD atau DVD.
Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral. Gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Cara kerja hardware. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada perintah. Ini disebut juga dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah tersebut, hardware